Semua perkara ini tentunya harus kita sikapi dengan benar, dan kita tentunya senang bahwasanya Islam itu selalu menjadi kunci jawaban dari seluruh pertanyaan kita. Dan kita harus paham bagaimana membaca setiap tanda-tanda ini sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah, supaya jangan sampai kita terperosok pada sesuatu yang salah disebabkan minimnya ilmu dan basirah yang kita miliki ketika menyikapi peristiwa itu terjadi. Dan kita tidak tahu mata rantai musibah ini nanti akan berhenti di mana. Maka kita harus pahami, pertama, sesungguhnya ini terjadi atas ilmunya Allah yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan selain itu merupakan bagian dari ilmunya Allah yang sudah ditetapkan, yang kita juga harus pahami bahwasanya Allah mengirimkan ini pasti punya tujuan, Pak. Dan tujuan itulah yang harusnya kita sensitif untuk membacanya, karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali pasti punya hikmah dan tujuan. Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim, Allah yang bersemayam di atas arsy. Al-Hakim itu artinya, salah satu konsekuensi sifat itu maknanya adalah Allah itu selalu punya tujuan hikmah, dan Allah selalu memiliki tujuan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan Allah ketika mengirimkan kejadian sampai beruntun mata rantai musibah ini menimpa kepada orang-orang yang tidak jauh dari kita, pasti punya tujuan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang gagal membaca setiap tanda dan message yang Allah kirimkan di balik setiap musibah yang Allah adakan. Kenapa saya ingin sampaikan poin yang pertama ini? Karena kita khawatir ketika terjadi musibah-musibah yang semacam itu, media mainstream itu langsung mengangkat data, Pak. Dan data yang diangkat itu tidak ada kaitannya dengan iman. Data yang diangkat adalah gesekan lempeng bumi, gesekan lempeng bumi, gesekan lempeng bumi, dan anak gunung yang sedang aktif. Kalau kita kemudian terlalu banyak mengakses data yang semacam ini tanpa memahami dengan pandangan iman ketika membaca setiap tanda ini, lalu kita membacanya hanya dengan data, lalu ditutup dengan kata fenomena alam. Anak paling tidak suka dengan kata fenomena alam. Mana ada alam punya fenomena? Alam itu berjalan atas perintahnya Allah. Yang mau setuju tidak setuju terserah. Kita bukan kaum materialistik, Pak. Kita orang yang beriman. Apa bedanya orang beriman dengan kaum materialistik? Orang materialistik itu melihat segala sesuatu itu hanya dengan data, lalu kemudian hanya berhenti maksimal meminta BMKG untuk membuat alat supaya mampu mendeteksi lebih dini bagaimana musibah itu sebelum terjadi. Kita ini bukan kaum materialistik. Kita ini punya iman, Pak, tanpa menafikan rasa terima kasih saya yang begitu besar, dan semoga seluruh pegawai BMKG mendapatkan pahala atas keseriusan mereka ketika membantu mendeteksi kejadian alam. Tetapi harusnya kita bukan hanya berhenti di data, tapi kemudian kita punya piranti akal. Oke, itu memang gesekan lempeng bumi, betul. Cuma pertanyaan kita, siapa dibalik semua kekuatan yang besar itu? Maka tidak ada yang bisa menjawab kecuali adalah orang yang tumbuh pada hatinya itu keimanan. Kenapa kemudian Allah itu menggulirkan mata rantai ujian ini begitu banyak tanpa putus? Itu pasti ada tujuan, dan kita disuruh baca, Pak. Jangan sampai kita tidak bisa membaca tanda-tanda yang Allah kirimkan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah itu kalau ngirimkan ayat itu tandanya salah satunya untuk menakuti kita supaya faham. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika malam datang mencekam, kulihat si Alif kecil yang malang duduk tengadah ke langit yang kelam, meratapi nasib